hamba Allah sholat berjamaah subuh di Masjid Jami'ul Mustafa, dan kita juga menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, serta kita juga membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan sekarang kita mencoba untuk mengkaji, memahami isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan salawat kita kepada Kanjeng Nabi menjadi syafaat, bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Jami'ul Mustafa, sebatan kula mulja'akin. Sekarang kita akan meneruskan ayat dari surat Al-Ma'idah. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 12. Ayat 12 dari surat Al-Ma'idah. Kita akan membaca ayatnya dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebajikan dari yang kita baca dari ayat Al-Quran, dari per huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kerahmatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah mempermudah kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pendorong, motivator untuk kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat 12 dari surat Al-Ma'idah ini menceritakan, membicarakan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah kepada Bani Israel. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau ayat menceritakan tentang
nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat itu adalah ayat yang sudah terjadi. Kejadiannya sudah terjadi di zaman Nabi Musa. Namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya dengan harapan kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran dari sifat, dari watak dan dari perbuatan orang-orang Bani Israel. Ayat 12 surat Al-Maidah ini menceritakan tentang janji. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam awal daripada kita masuk dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu juga dinamakan surah Al-Uqud atau surat janji-janji atau perjanjian-perjanjian, aqdun atau al-uhud. Surat Al-Maidah ada yang menyebut dengan surat al-uqud. Kenapa surat Al-Maidah ini disebut juga dengan surat al-uqud? Karena di dalam surat ini banyak menceritakan tentang janji-janji. Baik itu janji Allah kepada orang-orang muslim atau janji Allah kepada orang-orang Yahudi atau janji antar manusia, perjanjian antar manusia, atau berjanji sesuai yang telah saya jelaskan. Janji atau perjanjian itu ada yang dilakukan antara manusia dengan Allah, ada manusia dengan manusia, ada juga manusia dengan dirinya sendiri, bahkan ada sebagian ulama mengatakan perjanjian dengan binatang. Dalam ayat ini, dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman. Ayat 109 dikatakan di sana, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan melaksanakan amal soleh. Apa janji Allah? Wa'dan hasanan. Janji yang baik, janji yang bagus. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, yakni janji Allah itu mendapat Allah memberikan ampunan yang besar dan juga balasan, imbalan, upah yang sangat besar, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Tentu yang dinamakan dengan perjanjian itu adalah antara dua pihak. Antara pihak satu dan pihak dua. Pihak satu menjanjikan sesuatu. Pihak dua melaksanakan apa yang merupakan syarat perjanjian itu. Maka dua pihak ini saling berjanji. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, maka janji Allah kepada mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ganjaran balasan dari Allah yang sangat besar, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 100 di atas ayat 12 ini Allah sekali lagi memberikan janji kepada orang-orang kaum Bani Israel, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh
telah Allah ambil janji Bani Israel. Allah telah mengambil janji, Allah telah menerima janji dari kaum Bani Israel. Bani Israel itu artinya cucunya Israel. Israel itu panggilan daripada Nabi Yakub. Bani Israel artinya anak keturunannya Nabi Yakub, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah telah mengambil janji, mitsaqa Bani Israel, mengambil janji dari kaum Bani Israel, orang Yahudi dan orang Nasrani. Bima yuzkaru ba'du, yang akan disebutkan nanti di dalam ayat ini. Wa ba'atsna fihi iltifatu anil ghaib aqamna, dan telah kami utus. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami, yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada keterlibatan makhluk Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah mengatakan khalaqtu, aku telah menciptakan. Karena tidak ada makhluk Allah yang ikut berperan di dalamnya. Allah sendiri yang melakukan dalam penciptaan Nabi Adam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara keseluruhan, Allah menggunakan walaqad khalaqna, dan telah kami ciptakan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami karena ada keterlibatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, itu dalam suatu proses bertemunya sperma dengan ovum perempuan. Kemudian setelah itu menjadi segumpal, menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, ya, kemudian kita jadikan makhluk khalqun akhar, yakni manusia. Di sini Allah menciptakan manusia dalam proses yang Allah telah buat sunnatullah. Allah telah membuat sistem di dalam diri manusia untuk bisa berkembang biak. Bukan hanya manusia, hewan juga Allah ciptakan sistem di mana hewan itu bisa berkembang biak. Dan itu Allah yang menciptakan, meskipun ada keterlibatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan Al-Qur'an, Allah mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Anzalna, menurunkan Al-Quran. Kami, di situ ada keterlibatan makhluk Allah, yakni malaikat Jibril. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, wa ba'atsna, dan telah kami utus. Dan telah kami utus minhum ithnai asyara naqiba, kami telah utus di antara mereka humu, kepada siapa? Kaum Bani Israel. Dan telah kami angkat dan telah kami utus dari mereka, dari kaum Yahudi, Nasrani, kaum Bani Israel, ithnai asyara naqiban, 12 naqib. Naqiban itu adanya pemimpin. Allah mengangkat, Allah mengutus 12 pemimpin dari kaum Bani Israel. Naqiba. Naqiban itu dari akal kata nakoba. Nakoba itu awalnya bermakna melubangi
dengan lubang yang besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan naqiban di sini artinya mata-mata. Kenapa? Dari akal kata nakoba itu melobangi. Melobangi dengan tujuan untuk mengintip, melihat, untuk memata-matai. Naqiba ada sebagian ulama yang mengatakan artinya pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus mengetahui kondisi yang dipimpinnya. Allah mengangkat 12 pemimpin dari kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Bani Israel, diangkat oleh Allah. 12 pemimpin ini tujuannya untuk supaya mereka mengetahui tentang keadaan-keadaan kaum Bani Israel. Dari pemimpin-pemimpin inilah akan tahu keadaan kaum Bani Israel supaya bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi yang pada waktu itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa ba'atsna minhum muthnai asyara naqiba. Ya, maka dikatakan di sini min kulli sabtin naqibun. Setiap suku ada satu pemimpin. Yakunu kafilan, menjadi pemimpin itu menjadi orang yang apa? Orang yang dapat menjadi wakil, kafilah, penjamin. Ya, ada kafil. Kalau dalam istilah ada orang Arab, di Arab itu kalau orang-orang Indonesia yang kerja di Arab ada kafil. Kafil itu penjamin. Ya. Pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah itu menjadi kafil sebagai penjamin atas kaumnya, ala qaumihi bil wafa'i, yakni untuk melaksanakan, memenuhi bil ahdi, memenuhi janji. Ya, memenuhi janji. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengutus 12 pemimpin yang setiap suku itu mendapatkan satu pemimpin, karena dari Bani Israel itu ada 12 suku, maka Allah angkat setiap suku satu pemimpin menjadi penjamin sekaligus untuk mengetahui betul tentang keadaan yang sukunya. Sama dengan kalau misalkan di pondok itu ada pengurus pondok, di situ ada setiap kamar ada pengurus-pengurus, supaya apa? Supaya pengurus kamar itu tahu dengan kondisi anggotanya di kamar masing-masing. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus 12 pemimpin dari 12 suku dari Bani Israel, yang tujuan Allah mengangkat mereka itu adalah untuk mengetahui dan menjamin kaumnya atau sukunya itu menepati janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah, maka Allah mengatakan kepada mereka, lahum inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Kum di sini ada sebagian ulama yang mengatakan pemimpin-pemimpin 12 pemimpin ini, ada yang sebagian mengatakan itu adalah orang Bani Israel. Ya, inni ma'akum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku bersama kalian, itu mempunyai dua makna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ma'akum, itu ada dua makna. Yang pertama, Allah bersama kamu atau bersama manusia secara umum itu dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan Allah. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya mengetahui semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bagaimana keadaan manusia secara keseluruhannya. Bahkan makhluknya Allah secara keseluruhan Allah mengetahui. Ini yang dimaksud dengan inni ma'akum. Sesungguhnya Allah
dengan pengetahuannya mengetahui tentang kalian. Tentang, kalau manusia mengetahui tentang keadaan makhluk Allah secara keseluruhan. Yang kedua, inni ma'akum di sini sesungguhnya Allah bersama orang-orang mukmin. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin. Allah beserta pengetahuannya dan perlindungannya. Kalau dengan orang-orang muslim bukan hanya pengetahuannya tapi juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq itu hijrah, penunjuk jalannya orang Yahudi, kemudian sampai Nabi masuk ke dalam suatu gua, di situ Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu khawatir, takut ketahuan oleh orang-orang kaum Quraisy. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah, hai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersama kita orang-orang mukmin, maka artinya Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan pengetahuannya, tahu dengan kondisi kita, tahu dengan keadaan kita, dan juga Allah menurunkan pelindungannya kepada kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, Allah melindungi di situ dengan cara bagaimana? Dalam satu cerita bahwa gua yang mungkin lubangnya kecil, ya, kemudian di situ ada merpati yang sedang mengerami, ditambah lagi dengan rumah laba-laba yang secara akal, misalkan ini orang Yahudi, orang Quraisy, kalau seandainya Muhammad sama Abu Bakar ini masuk ke dalam gua ini, pasti ini merpati pasti terbang dan pasti rumah laba-laba ini rusak. Maka Allah lindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dengan cara Allah Subhanahu wa taala melindungi dengan adanya rumah laba-laba, kemudian burung merpati yang mengerami. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menunjukkan pelindungannya kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Maka ketika inni ma'akum, sesungguhnya aku Allah bersama kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala artinya Allah akan melindungi kalian kalau kalian memenuhi janji, kalian memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan bersama Allah. Kita ini akan bersama Allah kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah. Allah akan berserta kita. Bahkan kedekatan Allah dengan kita jauh daripada semua makhluk Allah. Sampai dikatakan, aku ini dekat dengan kalian, dengan kamu hai orang-orang mukmin. Bahkan kedekatanku melebihi dari urat nadi yang ada dalam diri kalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku bersama kalian, itu artinya Allah mengetahui keadaan kita dan Allah siap menurunkan pelindungan dan pertolongan yang kepada kita asal kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian hai orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya, kata-kata inni ma'akum ini adalah satu janji Allah bahwa Allah mengetahui keadaan pemimpin-pemimpin ini
Dan Allah siap menurunkan pertolongan perlindungannya kepada mereka asalkan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikatakan di sini, yakni qala inni ma'akum bil auni wan nasr. Jadi dengan pertolongan dan bantuannya, lain ini dalam qasam, lain aqamtus sholata, apabila kalian mendirikan sholat. Sudah saya jelaskan apa makna aqimus sholah. Lain aqamtumus sholah, apabila kalian melaksanakan sholat dengan sempurna. Melaksanakan sholat dengan segala macam rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, itu sudah dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melaksanakan sholat, tapi banyak pula yang tidak melaksanakan dengan sempurna. Kenapa? Karena rukun-rukunnya, syaratnya, dan lain sebagainya mungkin banyak yang kita lalaikan. Wa aqamtumus shalah, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah, dan engkau melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Ataitum itu ita itu dari ita itu artinya apa? Kalau kita ambil dari akar katanya, ataitum itu artinya mengantarkan dengan cepat. Ataitum itu artinya mengantarkan dengan cepat. Yang kedua, sempurna. Yang ketiga, continue, terus-menerus. Dari makna tiga ini, kalimat ataitumuz zakah itu artinya hendaknya zakat yang kita keluarkan. Nah, sering kita menggunakan kata-kata mengeluarkan zakat. Wa ataitumuz zakah. Kalau diambil dari makna yang sebenarnya dari ataitum, itu artinya mengantarkan dengan cepat, sempurna, dan terus menerus. Maka seharusnya zakat kita itu yang pertama dilakukan dengan sempurna, dalam arti hitunglah zakat kita, mari kita hitung zakat kita sesuai dengan aslinya. Jangan sampai zakat kita diakali supaya berkurang. Jangan sampai kita ini menghindar dari zakat sehingga sebelum waktu 1 tahun sengaja dihilangkan. Itu namanya ketika seseorang dengan mengurangi zakatnya karena dia menghitung dari harta yang dia miliki, kemudian ada yang sengaja dihilangkan, kemudian sehingga jatuhlah zakat itu misalkan 1 juta, kemudian dia hitung di rekayasa sehingga menjadi 500. Padahal zakat itu yang tahu kita semuanya, nggak ada orang tahu. Maka dikatakan di sini, wa ataitumuz zakah, laksanakan, tunaikan zakat dengan sempurna sesuai dengan jumlah yang aslinya, dan lakukan dengan terus-menerus. Dan yang terakhir, antarkan zakat itu kepada yang berhak. Bukan menunggu, bukan kita memanggil mereka yang berhak menerima zakat, tapi antarkan. Kalau dari arti kata ataitumuz zakah, maka makna di sini adalah mengantarkan zakat kita, yang zakat itu sudah sempurna hitungannya dan dilakukan dengan terus-menerus. Artinya setiap tahun kita terus melaksanakan zakat itu selama itu sudah mencapai syaratnya haul dan nisab. Itu makna daripada zakat. Wa ataitumuz zakah, dan antarkan zakat kalian yang sempurna dan lakukan dengan terus-menerus. Ini perintah Allah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ahlul kitab. Wa lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata
Wa amantum birusuli, dan kalian percaya kepada rasul-rasulku. Ini pada Nabi Musa Allah merintahkan kepada orang-orang Bani Israel, terutama pemimpin-pemimpin mereka, supaya percaya kepada rasul-rasul Allah yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Musa alaihissalam. Dari mulai Nabi Adam sampai lainnya, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Idris dan lain sebagainya, harus kita percayai. Seharusnya mereka mempercayai orang-orang Bani Israel karena mereka itu adalah dari keturunan mereka sendiri. Wa amantum birusuli wa azzartumuhum aw nasartumuhum. Kalian bantu mereka, membantu rasul-rasul Allah dalam arti di situ menjalankan, mengikuti apa yang menjadi ajaran para rasul-rasul sebelumnya. Karena pada dasarnya semua rasul itu ajaran mereka sama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ketauhidan kepada Allah itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Cuman dalam hal syariat, cara beribadah kepada Allah tentu berbeda. Namun semuanya itu adalah tuntunan Allah, syariat Allah pada setiap nabi dan rasulnya, dan itu wajib dipercayai dan kita laksanakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada dasarnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sama perintahnya kepada mereka, sama dengan perintah kepada kita kaum muslimin. Apa? Wa aqamtumus shalah, mendirikan salat. Wa ataitumuz zakah, dan menunaikan zakat. Itu sama. Dari Nabi Musa, ahlul kitab, ya ahlul kitab itu sama. Ahlul kitab itu sama. Ya, dari Nabi sebelumnya Nabi Musa sama. Apa? Perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itu sama. Cuman mungkin di dalam pelaksanaannya itu ada perbedaan. Nah, ajaran baginda Rasul itu melengkapi, menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa azzartumuhum wa nasartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Waqradtumullah qardan hasanah. Apa maksudnya menghutangi Allah? Apa makna daripada menghutangi Allah? Dengan hutang yang baik, yakni bil infaq, dengan bersedekah. Artinya kalau kita bersedekah kepada orang lain, bersedekah, berinfak, itu pada dasarnya kita menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, kita berinfak, mengeluarkan, lain dengan zakat, ya, lain dari zakat. Kalau zakat itu wajib, infak itu sunnah. Tapi kalau dilaksanakan, kita kalau bersedekah, berinfak, itu sama dengan menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dihutangi, apakah kita yakin Allah akan membalasnya atau membayarnya? Sangat yakin sekali. Saya coba beri contoh, saya perumpamakan seperti ada seorang datang kepada kita. Ya fulan, ya Ahmad, saya datang ke sini ingin berhutang kepadamu. Ingin berhutang kepadamu. Sedangkan Ahmad ini tahu kalau orang yang mau berhutang ini ternyata orang yang tidak punya. Atau orang miskin.
atau orang yang tidak punya pekerjaan. Dia janji akan membayarnya. Maka Ahmad ini bisa jadi tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Mana bisa dia akan bayar, orang dia nggak punya kerjaan, dia juga nggak punya apa-apa. Maka kemungkinan Ahmad ini merasa berat untuk memberi pinjaman atau hutang. Tapi lain halnya kalau yang datang adalah orang kaya, orang yang sudah jelas-jelas ada penghasilannya, ya, maka bank itu kalau meminjamkan uang kepada orang yang mau berhutang, meminjam, itu dilihat usahanya. Dilihat usahanya, ada enggak usahanya? Kalau dia seorang yang pejabat, dia sudah pasti dapat gaji, pasti dikabulkan. Tapi kalau orang dilihat dia enggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, maka bank bisa jadi menolak. Nah, kalau Allah saja yang berhutang kepada kita, apakah kita enggak yakin bahwa Allah akan membayar hutangnya kepada kita? Sedangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hutang Allah itu, Allah berhutang bukan berarti untuk Allah. Allah berhutang kepada manusia, kepada orang-orang mukmin ketika seorang mukmin bersedekah kepada orang lainnya. Artinya Allah berhutang kepada seseorang ketika seseorang itu berinfak, ketika orang bersedekah, itu artinya menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sedekah infak itu menghutangi Allah, maka sudah pasti Allah akan membayarnya. Dan gantinya Allah, pembayaran Allah jauh daripada yang kita hutang. Waqratumullah qardan hasanah bil infaq fi sabilihi la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Maka sungguh aku akan menghapus, menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Allah mengampuni, di sana artinya menutupi. Allah menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan memasukkan kamu ke dalam surga-surganya tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang menutupi kebenaran, kafara menutupi kebenaran, menutupi janjinya. Kafara ba'da dzalika, setelah itu ba'da al-mitsaq, setelah perjanjian ini, minkum dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sawa, apa itu sawa? Sawa itu artinya al-wasat. Agama Allah itu, agama Islam, agama al-wasat. Agama yang posisi pada tengah-tengah. Jangan sampai kita ini menjalankan syariat Allah, kemudian kita menyelengkeng, memiringkan, ya, memiringkan. Karena agama Allah itu agama yang lurus, agama yang di tengah-tengah. Sawa as-sabil itu artinya di tengah-tengah. Maka dia tersesat dari jalan yang sudah ada di tengah. Kalau dia ke pinggir ke kanan, terlalu ke kanan, dia akan jatuh. Kalau ke pinggir ke kiri, dia juga akan jatuh. Maka syariat Allah dari mulai Nabi sebelumnya itu adalah semuanya sama. Sawa as-sabil, jalan wasatul sabil, di tengah-tengah. Ya. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang menutupi kebenaran, menutupi janji. Nah, menutupi janji itu ada dua hal. Orang yang kufur terhadap janji,
itu ada dua kemungkinan. Dia sengaja menutupi atau karena dia memang lupa. Lupa itu ada dua, lupa disengaja dengan lupa karena memang lupa. Ada orang lupa disengaja. Ya, memang pura-pura dia lupa, tapi sebenarnya dia ingat. Nah, orang-orang Yahudi ini kafaro menutupi janjinya atau sengaja menutupi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memang tidak percaya kepada kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhalla sawa sabil akhta tariqal haq, atau dia salah di dalam jalan kebenaran. Wasawa fil asl al wasat. Maka makna daripada as-sawa, sawaus sabil itu artinya al wasat, di tengah-tengah. Ya. Fanaqadu al mitsaq. Kemudian mereka itu apa? Melanggar daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka melanggar akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak lagi dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi, kalau seandainya kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu percaya kepada Rasul-Rasulku, termasuk Rasul setelah Nabi Musa. Siapa Nabi setelah Nabi Musa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sudah termaktub di dalam kitab Taurat. Ciri-ciri dari kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sudah termaktub di dalam At-Taurat. Begitu juga ciri-ciri kenabian kerasulan baginda Rasulullah juga termaktub di dalam kitab Injil. Maka seharusnya orang Yahudi, orang Bani Israel seharusnya percaya kepada Rasul-Rasul Allah, Rasul-Rasul yang sudah diturunkan oleh Allah atau Rasul-Rasul yang akan datang. Dan itu termaktub di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka ternyata apa yang Allah ambil janji dari Bani Israel tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh mereka. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang ini sudah terjadi di masa Nabi Muhammad, Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel. Maka ini adalah satu pelajaran bagi kita orang-orang muslim, orang-orang mukmin, supaya bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita mengingkari, ketika kita melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau janji sesama manusia, atau janji kepada hewan, atau janji diri kita sendiri, maka ingatlah itu artinya sama kita dengan orang-orang Bani Israel. Salah satu ciri orang-orang mukmin, idza wa'ada, ciri-cirinya orang yang bukan orang mukmin, orang Yahudi, non muslim, orang kafir, idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, dia yang mengingkari. Ya, dia yang janji, dia sendiri yang mengingkari. Sedangkan orang mukmin adalah orang yang berjanji dan dia yang menunaikan. Kita mengambil intisari, jangan sampai terjadi kepada kita kaum muslimin, kita sendiri, sering-seringlah kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya kita semuanya ini telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian tahu bahwa ketika ditiupkan ruh ke dalam jasad seorang manusia di dalam kandungan seorang ibu ketika masih umur 4 bulan, alastu birabbikum, Allah mengatakan apakah kalian menyaksikan bahwa aku Tuhanmu, alastu birabbikum. Maka kita semuanya, semua umat manusia, baik orang yang dari orang tua Kristen dan lain sebagainya, mereka mengatakan qalu bala syahidna engki dan kaula nyaksiakin mun panjenengan Allah adalah Tuhan. Kadintoh merupakan
janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita menaikkan janji kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta melaksanakan ajaran tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seringlah kita membaca sholawat kepada beliau, karena mudah-mudahan dengan sholawat yang kita panjatkan, sholawat yang kita bacakan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau sesuai dengan apa yang diceritakan Al-Quran. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan fi ni'amah wa yakaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa umur alatana wa banatina wa talamidina wa amina wa dhawir hamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana bil khatimah. Allahumma la taqamna til shahadata man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan rahimta wa la jahin illa alamta wa la hajat min hawaij dunya la akhir illa qadaita wa radta ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngereng rek sadang maos kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika arhamar rahimin. Kafakum bihadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad